Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mirna Sativiana dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja Purwakarta, jurusan Manajemen semester 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya tentang perpajakan Indonesia dari mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan yang diajar oleh dosen Bapak Paujan, MSSEMAK. Perpajakan Indonesia. Pengertian pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan hukum-hukum tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Yang pertama, pajak memiliki fungsi anggaran, yang berarti bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Kedua, fungsi pengaturan. Mendefinisikan bahwa sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Ketiga, sedangkan fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan negara. Keempat, dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Syarat pemungut pajak. Pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil. 2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. 3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien. Kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Teori pendukung pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi. Pembayaran pajak menurut teori asuransi diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat jaminan dari negara. 2. Teori kepentingan. Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ketiga, teori daya pikul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Keempat, teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Kelima, teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, atau misalnya kesejahteraan. Kedudukan hukum pajak di Indonesia. Hukum pajak adalah bagian dari hukum publik. Hukum pajak di Indonesia menganut paham imperatif. Artinya, pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat ditunda. Pertama, hukum perdata yang mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Kedua, hukum publik di mana mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, antara lain terdiri dari hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara, hukum pajak, dan hukum pidana.
Hukum pajak material. Hukum ini memuat norma-norma yang menjelaskan tentang keadilan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, objek pajak, pihak yang dikenai pajak, subjek pajak, besaran pajak yang dikenakan, tarif pajak, segala sesuatu berkaitan dengan timbul dan dihapusnya hutang pajak, serta dinas sanksi-sanksi dalam hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak formil. Hukum pajak formil merupakan hukum yang memuat prosedur untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi suatu kenyataan atau realisasi. Hukum pajak formil memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan monitoring dan evaluasi. Selain itu juga menentukan kewajiban wajib pajak untuk mengadakan pembukuan atau pencatatan dan prosedur pengajuan surat keberatan maupun banting. Tata cara pemungutan pajak. Pertama, self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besarannya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Kedua, official assessment system merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak. Ketiga, withholding system. Ciri dari sistem pajak ini adalah pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Sekian penjelasan resume yang saya dapat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.